Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala habib rahman adada ma yakuna maqadkan. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama, ya kan, untuk menyampaikan, insyaallah untuk menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk saya pribadi guys. Yang pastinya mudah-mudahan ini semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Guys, kaum milenial yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anda mungkin pernah mendengar cerita bahwa ada iblis atau setan yang sedang duduk-duduk di depan masjid. Ada yang pernah dengar? Mungkin ada yang sudah, juga ada yang belum ya. Begini ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hukiya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam jaa ila babil masjid fara'a syaitana inda babihi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya iblisu ma tasna'u huna? Faqala syaitanu, uridu an adkhula al-masjida wa ufsida salata hadzal musalli, walakin akhafu min hadzal rajulin na'im. Pada suatu ketika baginda Rasul Muhammad SAW, beliau berjalan menuju ke masjid. Pada saat beliau akan melaksanakan sholat berjamaah di masjid, beliau melihat syaitan, melihat iblis yang sedang santai-santai, yang sedang duduk-duduk di depan masjid. Nah, melihat kejadian tersebut, baginda Rasul Muhammad SAW bertanya kepada setan, setan, ada apa gerangan kalian di sini? Ngapain kau di sini setan? Sedangkan ini masjid. Ya, kenapa? Akhirnya setan bertanya, Muhammad, aku ini ngapain sih mau duduk-duduk di sini? Sebetulnya aku kesini ada perlu, ada hajat, ada maksud, mau mengganggu, mau menggoda umatmu Muhammad. Karena memang tugasku kan untuk mengganggu dan menggoda umatmu semuanya. Maka dari itu, aku datang ke masjid ini Muhammad, mau masuk ke masjid, mau merusak, mau mengganggu orang yang sedang sholat di dalam masjid tersebut. Akan tetapi Muhammad, aku takut karena di situ itu ada orang yang sedang tidur. Sedangkan orang yang tidur itu Muhammad adalah orang yang alim, orang yang mengerti agama. Nah, maka dari itu aku kembali dan aku santai-santai duduk-duduk di depan masjid tersebut. Nah, melihat jawaban setan ya semacam itu, baginda Rasul Muhammad SAW juga heran. Ini kenapa setan ini? Setan ini goblok, dungu, atau bungul? Katanya orang Banjar, bungul, ya kan? Dia itu datang ke masjid mau menggoda orang di dalam masjid, malah dia kembali karena takut kepada orang yang sedang tidur. Ini di mana akalnya setan? Ya. Akhirnya baginda Rasul Muhammad SAW bertanya kepada setan tersebut. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya iblisu lima lam takhaf minal musalli wa huwa fil ibadati wal munajati ma'a rabbih wa takhafu minan naimi wa huwa fil ghaflati. Iblis, setan, kamu pikir kamu itu mestinya kan takut kepada orang yang sedang ibadah. Mestinya kamu ini kan takut kepada orang yang sedang sholat, setan. Kan orang yang sedang sholat itu, orang yang sedang ibadah itu sedang munajat kepada Tuhannya, sedang menghadap Tuhannya.
Dia sedang ingat-ingatnya kepada Tuhannya. Kenapa kamu malah takut kepada orang yang sedang tidur? Sedangkan orang yang tidur itu adalah fil ghaflati. Mereka itu lupa, ya kan? Lalai. Kamu kok malah takut kepada orang yang tidur? Orang yang sholat malah tidak kau takuti. Gimana sih? Gak kebalik apa setan? Nah, apa jawaban setan? Qala syaitan, al-musalli jahilun wa ifsaduhu ashulu, walakin an-naima alimun. Idza aghwaitul musalli wa afsadtu salatahu akhafu min yaghdatihi wa islahihi ajalan. Muhammad, kamu tidak salah. Memang benar. Memang betul, orang yang sedang sholat itu adalah mereka saat munajat, saat menghadap Tuhannya. Tidak salah. Apakah kamu tahu, Muhammad? Orang yang sholat ini, Muhammad, dia itu adalah orang yang bodoh, Muhammad. Gampang sekali aku merusak, kata setan. Gampang sekali aku merusak dan mengganggu orang yang sedang sholat tersebut. Kenapa? Karena dia bodoh. Dia hanya ikut-ikutan saja. Dia tidak ngerti apa itu sholat. Bahkan syarat rukun sahnya sholat tidak tahu. Bisa jadi orang yang sholat itu Muhammad, dia tidak melaksanakan wudhu. Bisa jadi. Kenapa? Karena bodoh dia. Bungul dia. Dia hanya ibadah, giat ibadah. Ada pengajian sana, pengajian. Ada artinya tempat-tempat kebaikan buat dia. Hanya ikut-ikutan saja. Tapi mereka bodoh. Ibadahnya, dia giat ibadah tapi bodoh. Tidak ngerti ilmunya beribadah bagaimana. Tidak ngerti ilmunya sholat bagaimana. Nah, gampang Muhammad. Kalau aku ini mau mengganggu, merusak orang yang sedang bodoh itu tadi, orang bodoh yang sedang sholat itu mudah sekali Muhammad. Sedangkan orang yang tidur itu Muhammad, orang yang tidur itu adalah orang alim, orang ngerti agama, pandai, ahli hikmah mereka. Dia ahli hikmah. Kalau nanti aku saat mengganggu, aku saat menggoda orang yang bodoh sedang sholat tersebut, ya kan? Aku sudah capek-capek mengganggu, aku sudah pakai trik-trik macam-macam. Akhirnya mereka mau, ya kan? Sudah rusak, mau terganggu oleh aku. Tiba-tiba nanti orang yang tidur itu bangun. Akhirnya orang yang tidur tersebut membenarkan, membetulkan sholatnya orang bodoh tersebut. Nah, kan sia-sia nanti kerjaanku. Aku sudah capek-capek, sudah susah payah. Akhirnya dikarenakan orang alim tersebut bangun, lalu memperbaiki sholatnya orang yang bodoh itu tadi, percuma Muhammad. Daripada itu, mending aku santai-santai saja, duduk-duduk saja di depan masjid sampai nanti mereka orang yang alim tersebut nanti pulang, ya kan? Mungkin ada banyak orang yang aku ganggu. Mending begitu Muhammad daripada aku sudah capek-capek. Nah, ini setan kayak begitu. Setan nggak mau dengan orang yang bodoh. Iblis nggak mau dengan orang bodoh. Ya, nggak mau iblis. Kalian mau jadi orang bodoh? Lah, jangan guys. Ayo kalian belajar. Cari ilmu sebanyak-banyaknya. Ya, jangan pernah putus dan patah semangat kita. Siapapun kita, dimanapun kita, harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk kita sendiri, ya kan? Untuk kita sendiri. Semakin kita mengerti, semakin kita faham, semakin kita. Ternyata Allah Maha segala-galanya, Allah Maha besar. Karena memang hakikatnya ilmu ini di dunia ini hanya setetes air di lautan yang Allah berikan untuk makhluk. Nah, setetes air di lautan ini sudah dahsyatnya kayak begini. Bagaimana kalau satu gayung? Ya. Maka dari itu, dengan adanya peristiwa tersebut, faqala alaihi salatu wassalam, maka baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Jadi, tidurnya orang alim, ya, tidurnya orang alim, orang berilmu itu tadi khairun, lebih utama, lebih baik, lebih bagus daripada
ibadahnya orang bodoh. Karena orang bodoh itu beribadah tidak punya dasar. Nah, orang alim ada dasarnya dalam melaksanakan apapun juga. Apalagi orang alim, dia itu giat dan rajin beribadah, adab, sopan santun di hadapan manusia, dan semakin vertikalnya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin luar biasa. Apalagi yang begitu. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khususnya kalian semuanya kaum milenial yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo kita bersama-sama cari ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan kita malas-malasan, terutama santri, ayo ya, santri jangan malas-malasan kalian cari ilmu dimanapun. Santri kalian nyantri dimanapun juga, kalian harus semangat dan giat dalam mencari ilmu, karena setan tidak mau dengan santri ya. Setan nggak senang dengan santri ya toh. Makanya ayo santri pertahankan, teruslah kalian belajar, berjuang kalian, karena kalian adalah pahlawan-pahlawan agama. Kalian adalah pejuang-pejuang agama yang melanjutkan perjuangan dan sepak terjang daripada baginda Rasul Muhammad SAW. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya saya pribadi. Semakin mudah-mudahan semakin tawadhu, semakin adab, ya kan? Yang tentunya mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan. Amin, amin, Allahumma amin. Demikian guys ya. Mohon maaf yang tak terhingga. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali. Wa'af minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.